Palembang, Bengkulu, Lampung, keturunan Rasulullah yang paling banyak singgah bertapak mengembangkan Islam, dan makam terbesar dipilih Allah Ta'ala Palembang, bumi terbanyak para habaib. Allah. Makam Kawah Tengkurep ini terletak di Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Makam ini merupakan salah satu kawasan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Komplek pemakaman ini merupakan tempat pemakaman para raja di Kesultanan Palembang Darussalam. Komplek pemakaman ini sudah dibangun sejak tahun 1728 Masehi dengan instruksi dari Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo dengan menggunakan bahan bangunan dari kapur, pasir, putih telur, dan batu. Pembangunan makam ini pun tidak menggunakan bahan besi ataupun semen. Di kawasan makam Kawah Tengkurep sendiri terdapat makam Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo beserta keempat istrinya, yaitu Ratu Seduh dari Jawa, Ratu Gading dari Malaysia, Mas Ayu Ratu dari Cina, dan Nyai Mas Naimah dari Palembang. Di komplek pemakaman ini juga dimakamkan guru besarnya, yaitu Imam Said Idrus Al-Idrus dan para pengikutnya. Kawah Tengkurep sendiri memiliki arti wajan terbalik. Konon penamaan itu berasal dari bangunan makam dengan atap seperti wajan terbalik. Usia makam ini konon telah mencapai 300 tahun dan hanya direnovasi pada bagian dalam makam saja. Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau Sultan Mahmud Badarudin I adalah sultan keempat dari Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah antara tahun 1724 sampai dengan 1757 Masehi. Pengangkatannya sendiri mengakhiri periode perebutan kekuasaan antar kerabat kerajaan yang telah berlangsung sejak wafatnya Sultan Abdurrahman pada tahun 1706 Masehi. Selama masa pemerintahan Mahmud Badarudin I, peranan lada sebagai komoditas utama Palembang berangsur-angsur tergantikan oleh timah. Mahmud Badarudin berhasil memastikan kekuasaan Palembang atas Pulau Bangka dan Belitung sebagai penghasil timah yang sebelumnya dikelola terutama oleh para penambang dari Bugis. Sultan mendatangkan pekerja-pekerja Cina untuk menambang timah guna meningkatkan produksi timah di Pulau Bangka. Kebanyakan mereka berasal dari suku Hakka atau Kek dan Hokkien atau Hoklo dari provinsi Guangxi. Pekerja tambang dari Cina didatangkan oleh Sultan Palembang mengingat penduduk pribumi Bangka terutama orang darat lebih terkonsentrasi pada kehidupan berladang atau berume serta orang laut dengan kehidupan di laut, pulau-pulau kecil, dan di pesisir pantai. Mahmud Badarudin sendiri menikahi peranakan Tionghoa sebagai salah satu istrinya dan juga menunjuk beberapa orang Tionghoa Muslim sebagai pejabat urusan pertambangan timah di Bangka. Di akhir masa pemerintahannya, diperkirakan telah terdapat 25.000 hingga 30.000 orang Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka. Mahmud Badarudin I dianggap sebagai seorang sultan yang berhasil memerintah dengan baik dan bijaksana. Ia mendapatkan dukungan dari para bangsawan serta bertukar pikiran dengan mereka dalam menjalankan pemerintahannya. Pada masa itu keberadaan VOC masih terkonsentrasi dalam urusan perdagangan. Oleh karena itu VOC tidak terlalu mencampuri pemerintahan Mahmud Badarudin I. Terlebih saat itu terjadi kondisi keuangan yang memburuk serta adanya persaingan dengan Inggris dan Bugis di belahan barat Nusantara. Nasab Sultan Badarudin Jayawikramo sendiri memiliki nasab yang tersambung ke Rasulullah melalui jalur Sayyidina Husain. Silsilahnya tersambung ke Sunan Giri melalui Maulana Abdullah atau Pangeran Adipati Sumedang bin Maulana Muhammad Ali Mahmud Nuruddin atau lebih dikenal sebagai Pangeran Wirokusumo Cirebon atau Pangeran Sidoing Margi. Oh, di sini pertemuan antara Sungai Ogan dengan Sungai Musi kan? Di sini muaranya. Kimorogan. Iya, makanya disebut Kiai Muara Ogan itu terus dipanggil Kiai Marogan kan? Karena nama kampung ini.
Oh, muara itu. Sungai Ogan itu. Oh, itu. Mm. Nah, itu baru tahu. Iya, kan dulu kan transportasinya sungai kan. Nah, beliau juga dakwanya sampai ke dusun-dusun, ke pelosok-pelosok itu kan pakai perahu kan. Nah, dengan mendayung perahu. Orogan ini asli Palembang, Sat? Asli Palembang beliau, Mas Bukan Agus Arab, ya. bukan ya? Bukan. Aslinya Mas Agus, tapi kan keturunan dari Kesultanan Palembang, susunan Khalifatul Mukminin Abdurrahman Khalifatul Mukminin kan, Sultan Palembang Darussalam pertama, Raja Palembang pertama. Nah itu ditarik ke atasnya itu kan nyambungnya ke Sultan-Sultan di ini Wali Songo. Nyambungnya ke Islam Sunan di Giri, Indonesia, yo ke Sunan Giri. Kiai Marogan ini salah satu cucu dari Sultan Palembang itu. Sultan Palembang. Tapi beliau itu istilahnya karena beliaunya dididik di lingkungan agamis kan, religius, jadi beliau lebih banyak berdakwah. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dan istrinya yang disebut sebagai Putri Cina. Berdirinya Kerajaan Demak tidak lepas dari runtuhnya Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-15. Di saat terjadi perebutan tahta, Raden Patah diangkat menjadi Bupati Demak, kemudian memisahkan Demak dari Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Kerajaan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, yang berjasa atas ekspansi kekuasaan dan penyebaran agama Islam ke Jawa Barat dan Jawa Timur. Ekspansi Demak mencemaskan kerajaan Pajajaran yang saat itu menguasai pelabuhan penting, Sunda Kelapa, dan membuat mereka meminta bantuan kepada bangsa Portugis secara diplomatis. Karena adanya masalah pada koloninya, Portugis gagal membangun benteng sesuai janjinya, dan sebelum benteng tersebut bisa dibangun, Demak terlebih dahulu menyerang dan menguasai Sunda Kelapa. Portugis datang untuk membangun benteng tanpa mengetahuinya tergantinya penguasa, dan dipukul mundur oleh Demak. Karena ini, digantilah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang gemilang. Masa keruntuhan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak runtuh setelah Sultan Trenggana meninggal pada 1546 Masehi. Kerajaan Demak mengalami krisis politik yang disebabkan perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Penangsa dan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto diangkat menjadi Raja Demak untuk menggantikan Sultan Trenggana pada 1946, dan adanya pemberontakan Adipati Hadiwijaya pada 1956 menyebabkan runtuhnya Kerajaan Demak. Kehidupan sosial masyarakat diatur sesuai ajaran Islam, namun masih menjalankan tradisi lama. Secara ekonomis, Demak berkembang di sektor perdagangan dan pertanian, namun dititik beratkan di perdagangan karena letaknya yang sangat strategis, yaitu di jalur lalu lintas, pelayanan, dan perdagangan timur dan barat Indonesia. Berikut adalah daftar raja-raja Kesultanan Demak. Yang pertama adalah raja pendiri, yaitu Raden Patah yang memerintah selama 18 tahun. Pada masa pemerintahannya, Demak berkembang menjadi pusat agama Islam. Selanjutnya adalah Adipati Unus, yaitu anak dari Raden Patah, yang tewas dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka, hanya 3 tahun setelah awal pemerintahannya. Selanjutnya, tahta jatuh di Sultan Trenggana. Beliau membawa Demak berkejayaan tetapi terbunuh dalam pertempuran. Setelah kematiannya, perpindahan kekuasaan kepada anaknya Sunan Prawoto tidak berjalan lancar. Akhirnya ia dibunuh oleh Arya Penangsa. Setelah menduduki tahta, banyak yang tidak menyukai Arya Penangsan, sehingga terjadi pemberontakan dari dalam kerajaan dan Arya Penangsan tewas. Peninggalan Kerajaan Demak. Yang pertama, makam Sunan Kalijaga, Masjid Agung Demak, Lawang Bledek, Soko Guru, Surya Majapahit, Dampar Kencana, Ki Marogan, atau yang dikenal dengan nama asli Asy Syekh Kiai Mekhat Abdul,
lahir pada abad ke-11 di kawasan Empat Ulu, Palembang. Ia adalah putra dari Kiai Mengsheshar Mahmud dan ibu bernama Sarauti yang memiliki garis keturunan Cina Siam. Pada usia 8 tahun, Ki Marogan diajak ayahnya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun dalam perjalanan pulang, ayahnya meninggal dunia dan dimakamkan di Yaman Selatan setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami masalah. Sepeninggal ayahnya, Ki Marogan menjadi yatim piatu dan dirawat oleh pamannya. Kehidupannya sebagai anak yatim membuatnya hidup tanpa kasih sayang yang memadai, dan ia dikenal sebagai anak yang sedikit nakal. Ada sebuah cerita populer tentang masa kecilnya ketika ia kelaparan dan meminta makan kepada pamannya, namun hanya diberi sebuah batu. Karena kesal, batu itu dilemparkan yang membuat pamannya marah besar. Dalam kesedihan, Ki Marogan melompat ke Sungai Musi, dan menurut cerita, ia hilang begitu saja. Beberapa tahun kemudian, Ki Marogan ditemukan sedang belajar di Mekkah oleh tetangganya yang sedang menunaikan ibadah haji, dan pada saat itu diajak pulang. Sepulangnya dari sana, ia mendirikan bangsal dan mulai mengabdikan hidupnya untuk berdakwah. Ki Marogan juga terkenal dengan kata-katanya, "Di mana ada air, di situ ada kehidupan," yang menginspirasi banyak orang. Bahkan Belanda pernah mengujinya dengan bertanya apakah di dalam kelapa ada kehidupan karena di dalamnya terdapat air. Ki Marogan kemudian memotong kelapa tersebut, menyebut nama Allah, dan menemukan seekor ikan di dalamnya sebagai tanda kebesaran Allah. Kegiatan dakwahnya menyebar ke seluruh pelosok Palembang, dan setiap kali ia berdakwah, ia akan meninggalkan jejak dengan membangun mushola sebagai tanda keberadaannya. Beliau memiliki banyak keturunan yang tersebar, baik di Palembang maupun di Mekkah. Ki Marogan wafat pada tanggal 17 Rajab tahun 1901 dalam usia sekitar 90 tahun. Setiap tahun, hari wafatnya diperingati dalam sebuah acara yang disebut Khal. Walaupun tidak meninggalkan kitab, banyak perkataan dan wiridnya yang dihafalkan oleh murid-muridnya, terutama oleh salah satu muridnya yang bernama Ki Pedatokan. Beliau juga meninggalkan sejumlah barang peninggalan seperti kemudi kapal, baju, dan rompi. Sebagai seorang ulama besar, Ki Marogan sangat menekankan pada konsep wakaf lillahi ta'ala. Dan ia tidak ridho jika anak-anaknya menjual harta wakaf yang ia tinggalkan untuk masjid. Salah satu masjid yang ia bangun pada tahun 1991 di Palembang adalah Masjid Ki Marogan, terletak di tepi Sungai Musi. Masjid ini dikenal dengan 19 tiang kayunya yang kokoh tanpa paku, menggunakan teknik sambungan kayu. Meskipun telah mengalami beberapa kali renovasi masjid ini, tetap mempertahankan ciri khasnya. Hingga kini, Masjid Kiai Muara Ogan menjadi tempat yang terbuka 24 jam dan sering dikunjungi peziarah dari berbagai daerah, bahkan luar negeri. Masjid Ki Marogan menjadi saksi bisu perjuangan dakwah dan kehidupan Ki Marogan yang penuh berkah. Ia tetap dihormati dan dikenang sebagai tokoh besar dalam sejarah Palembang, dengan pengaruh yang meluas hingga ke berbagai pelosok Nusantara dan luar negeri.